Kita tidak hidup di zaman Taurat, saudaraku. Ya, jangan cara berpikir saudara itu masih terbawa-bawa dengan cara Taurat. Siapa saya? Saya adalah warga kerajaan surga. Oh, pede banget lu, pendeta. Oh iya, ada dasarnya. Dalam Yohanes 17 ayat 16. Mulai dari ayat sebelumnya itu bagaimana doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya termasuk saya. Yesus berkata, peliharalah mereka. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa hari ini ya saya membahas dan saya bersuara menanggapi kasus yang menimpa Jessica, saudara ya. Sebelum hari ini saya udah menanggapi, tapi memang saya bilang bahwa ini pasti akan lebih viral. Ya. Di video itu ada yang berkomentar ya, ini apa PSD ini pendeta atau pembawa acara? Ya. Saya nggak tahu apakah saudara seiman atau dari mana gitu ya, saudara. Nah, saya akan menjawab buat saudara semua. Ya. Saya basicnya adalah teologi, saudara. Ya, jadi kalau orang selesai S1 teologi itu pasti, kalau di Protestan itu pasti pendeta. Ya. Kalau di karismatik ada jenjangnya lagi. Ya. Dan saat itu juga saya juga sudah dilantik ya. Nah, jadi itulah saya ya. Tapi kalau saudara berkata bahwa pada saat saya membawa atau menyampaikan atau menanggapi sesuatu itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pendeta, ya itu salah juga, saudara. Jangan berpikiran sempit. Ya. Sebelum saya dilantik jadi pendeta di karismatik ya, saya ini saudara punya jiwa seorang pemberi semangat ya. Dan saya punya channel YouTube juga. Ya. Di sana saya membahas aplikasi termasuk kripto. Aneh kan buat saudara? Saudara tahu pernah mendengar namanya cryptocurrency? Apakah pendeta tidak bisa mengetahui hal-hal semacam ini, saudara? Bagi saya, bagi diriku, ya, selama kita masih hidup di dunia, Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita bisa berkreasi. Zaman sekarang kita tidak hanya dipanggil hanya berfokus dalam satu ruangan saja kemudian menyampaikan mungkin Alkitab. Saya mengatakan kepada saudara bahwa seluruh aspek kehidupan kita bukan hanya di dalam gereja. Saudara, jangan punya pemikiran sempit. Maka saya sedih ketika yang berkomentar ini adalah orang-orang Kristen. Bahkan sekarang saudara, karena kita zaman sekarang dengan zaman dulu perjanjian lama itu berbeda. Saudara. Jadi ketika saya menanggapi sebuah kasus, itu saya mengkaitkan dengan Alkitab. Dan apa yang harusnya dilakukan kalau itu yang menangani orang-orang Kristen. Ya. Kasus Jessica ini saudara adalah kasus yang terlihat seperti sangat rumit. Tidak bisa dipecahkan. Padahal abad 21 ini sudah begitu teknologi maju bisa mendeteksi semua. Bahkan kasus ini karena saking ribetnya di Indonesia dan seperti terkesan tidak terpecahkan, di luar negeri pun saudara itu mengangkat kasus ini. Dan sampai detik ini Jessica tidak pernah mengakui bahwa dia yang menaruh RACUN di dalam minuman itu. Sampai mau gerasi pun dia tidak akan pernah mengakui. Ya. Ini kan membingungkan saudara. Ada apa gitu ya. Nah saya ketika kasus-kasus semacam ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak akan mungkin tenang dan diam. Karena saya punya channel saudara, puluhan ribu. Terima kasih sudah mengikuti saya yang tidak senang dengan saya. Ya. Tapi tetap masuk. Siapa saya? Saya adalah warga kerajaan surga. Oh, pede banget lu, pendeta. Oh iya, ada dasarnya. Dalam Yohanes 17 ayat 16.
Mulai dari ayat sebelumnya itu bagaimana doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya termasuk saya. Yesus berkata, peliharalah mereka. Mereka bukan dari dunia. Tuhan Yesus berbicara bahwa saya dan pengikutnya bukan dari dunia. Tetapi kenapa lahir di dunia? Statusnya dirubah pada saat menjadi pengikut Yesus. Makanya saudara-saudara seiman yang tidak mengerti sungguh-sungguh status saudara, bertobat. Bahkan kalau ada yang berkomentar negatif, apa yang saya sampaikan, bertobat. Ya. Komentar saudara tidak akan mempengaruhi mental saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan saya di media sosial, walaupun ada banyak yang mengundang saya untuk keluar daerah untuk berbicara, tetapi saya belum bisa untuk saat ini, saudara. Saya punya channel, saya bangun semua channel untuk menyampaikan firman. Apapun saya bisa menanggapi, lalu membahas dari sudut pandang Alkitab. Miris kan? Bangsa kita sudah abad 21 tidak bisa memecahkan sebuah masalah. Kalau kita mundur ke belakang, zaman perjanjian lama, zaman Salomo, belum ada namanya otopsi. Saudara tahu? Pada saat dua orang ibu datang kepada Salomo, itu dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Ada kasus. Dua orang ibu datang kepada Salomo. Tinggal satu rumah, saudara. Masing-masing melahirkan anak. Beda 3 hari. Ibu yang pertama melahirkan, lalu kemudian ibu yang kedua setelah 3 hari, setelah 3 hari melahirkan juga. Ibu yang kedua ini, pada satu malam, anaknya meningsoi karena ditiduri. Lalu dia menukar anaknya, dia menaruh di ibu yang pertama, lalu dia ambil anak ibu yang pertama. Tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya, saudara. Ini kasus menarik. Datang kepada Salomo. Mereka menceritakan kasusnya, lalu mereka berargumen. Lalu apa yang Salomo lakukan? Dia menyuruh orang-orangnya untuk mengambil pedoing, ya, pedoing, saudara. Lalu untuk membagi 2 bocil tersebut. Ya. Lalu pada saat mau dilakukan, ibu yang pertama itu berteriak. Dibilang, tidak usah dibagi 2. Berikan saja ke ibu yang menuntut juga, yang mengakui bahwa itu anaknya. Apa Salomo sampaikan? Dan apa Salomo simpulkan? Kalau begitu, ambil anak ini, berikan kepada ibu yang tidak ingin dibagi 2 anak ini. Sementara ibu yang satu mau, oh ya, bagi 2 aja. Saudara, di sini Salomo melihat hati nurani. Dia memutuskan sesuai dengan hati nurani, bukan dengan aturan, bukan dengan kata orang. Tetapi dia melihat ibu ini tidak mungkin tega ketika anaknya. Nggak mungkin tega. Maka dia memutuskan, Salomo memutuskan, pemilik bayi ini adalah ibu yang pertama. Saudara, kasus Jessica, ya, sampai saat ini Jessica sendiri tidak mengakui. Lalu yang janggal termasuk di dunia adalah tidak ada hasil otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Kenapa seperti terkesan ribet? Maka itu, saya ingin berkata kepada siapapun yang ada di dalam kasus ini, you tidak akan luput dari penghukuman, pengadilan, kekekalan, ketika tidak memutuskan hukum seadil-adilnya. Apalagi mempermainkan hukum. Saya tidak pernah berani menyimpulkan, saudara, tentang kasus ini. Tetapi saya hanya ingin berkata, kalau Alkitab berkata, kalau kamu tahu kebenaran, tapi kamu tidak melakukannya, you berdosa. Apalagi penegak hukum. Apalagi kalau sampai berani merekayasa sebuah kasus. Apakah saya akan diam melihat seperti semacam ini, saudara, dan saudara menceloi saya ketika berbicara? Tidak akan pernah. Karena
pendeta, hamba Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Tidak hanya lingkup kecil, bro. Ya, dalam ruangan ya mungkin 10 kali 20 dalam gedung, enggak. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita, saudara, kita harus menyatakan kebenaran. Ya. Enggak boleh loh. Ya, ini bukan zamannya. Ya kalau saya kan memang ya saudara lihatlah ya. Saya punya ya, tidak tanjak-tanjak pendeta ya kata orang Sulawesi gitu ya. Tetapi hati kita menyampaikan kebenaran. Ya. Karena kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Kita tidak hidup di zaman Taurat, saudaraku. Ya, jangan cara berpikir saudara itu masih terbawa-bawa dengan cara Taurat. Ya. Tetapi kita harus mengerti sungguh-sungguh kebenaran dimanapun kita ini suratan yang terbuka menyatakan kebenaran ya dimanapun. Dan saya mengangkat kasus-kasus ini agar kebenaran itu dinyatakan ke seluruh dunia. Dan saya berdoa lebih daripada kebenaran dunia, kita harus tahu sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu keselamatan. Dan Alkitab berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kebenaran mutlak, lebih daripada kebenaran dunia, dan saudara yang percaya akan diselamatkan. Jadi saya sudah memperkirakan bahwa beberapa hari ke depan akan membludak kasus ini, dan inilah kesempatan saya berbicara dan membahas Alkitab bagi saudara sekalian. Yang sepaham dengan saya, silahkan saudara share video-video PSD untuk memberkati banyak orang, khusus saudara seiman, agar kita tidak hidup dalam abu-abu, tetapi menyatakan kebenaran kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.